يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم يا ربي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بلغ مقام Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Alhamdulillah wa bismillahi ma sya'allah la yusrifu su'a ila Allah. Alhamdulillah wa bismillahi ma sya'allah la yusriku khaira illallah. Alhamdulillah wa bismillahi ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wa bismillahi ma sya'allah la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa sami'ul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja puji syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak jumpa kita limpahkan ke hadrat alam baginda Nabi besar kita Muhammad. Mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua mendapatkan nazara pandangan khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saya ngantuk banget. Jam 3 subuh baru pulang dari Banten. Tadi pagi di Pabuaran Cibinong langsung kemari. Nanti malam di Cimanggu lagi kalau nggak salah. Mudah-mudahan biar Allah kasih sehat afiat. Mata saya udah sempet banget Bu, mana bawa murid segitu banyak agak yang bisa nyupir. Bawa diri-dirian kita. Tapi alhamdulillah melihat ibu-ibu di sini mata saya segar semua. Karena ibu-ibu di sini cantik-cantik. Amin. 20 tahun yang lalu. Yang pertama-tama yang saya hormati dan sama-sama kita muliakan DKM Musola, apa mereknya? Nurul Islam, yaitu guru kita Ustadz Ahmad Satibi dan juga guru kita Ustadz Daud serta Bapak RT dan Ustazah apa namanya Ustazah? Siapa Ustazah? Ibu Ustazah Ika, ada Ustazah siapa lagi? Ustazah Romla, para asatid wal asatizah, saya kagak tahu namanya. Orang kagak dikasih kertas aja. Iya. Ya.
Pokoknya tanpa terkecuali asatidz wal asatizah, tokoh masyarakat seluruhnya, tanpa mengurangi rasa tazim dan hormat saya kepada beliau. Kita doakan guru-guru kita, semua orang tua kita, Allah berikan sehat dan afiat. Amin. Allah berikan sehat panjang umur. Niat hajat munajat cita-cita harapannya dikabul ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau selalu sabar dan istiqamah dalam membimbing kita semua. Amin ya rabbal. Yang saya muliakan, yang saya hormati seluruh jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak seluruhnya tanpa terkecuali. Mudah-mudahan kita semua calon penghuni surganya Allah Subhanahu. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, di siang yang mulia ini, di tempat yang mulia ini kita berkumpul, tidak lain dan tidak bukan menghadiri, memperingati daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada hari ini, pada siang hari ini, tanpa terkecuali kita semua Allah hapuskan dosa-dosa kita, Allah berikan maaf kepada kita, dan Allah mudahkan segala urusan kita. Tidak keluar dari tempat ini, Allah hapuskan dosa-dosa kita, dan tidak keluar dari dunia ini, Allah jadikan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu yang saya hormati seluruhnya, alhamdulillah, ini memperingati Maulid. Maulid udah di mana-mana kita datang, betul. Maulid udah di mana-mana kita hadirin. Kita memperingati Maulid udah di mana-mana. Dari suksesnya peringatan Maulid Nabi bukan karena ceramahnya, bukan karena bacaan Qur'annya, bukan karena perkumpulannya, tidak. Tapi suksesnya memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yaitu dengan adanya kepribadian kita yang jauh lebih baik lagi untuk Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang Maulid kesana kesini tapi tidak menjadikan jiwanya yang lebih takut pada Allah. Bolak-balik kita ngaji, kita Maulid, tapi tidak menjadikan lisan kita yang lebih baik lagi dalam berzikir pada Allah. Kebanyakan kita yang ngaji Maulid kesana sini, tapi sampai saat ini ibadah kita makin lalai pada Allah Subhanahu wa taala. Betul apa enggak? Dan sampai saat ini, dengan kalian umur kita semua, sampai detik ini, dari ribuan ratusan Maulid yang kita hadiri, dari ratusan pengajian yang kita datangi, dari sebanyaknya guru dalam bimbingan ilmu agama di dalam majlis ilmu, sampai saat ini tidak menjadikan kita manusia yang hatinya bersih. Kenapa? Karena tidak menjadikan suatu amaliyah di dalam kehidupan kita. Bu, wajar Bu, kalau emang namanya majlis taklim ibu-ibu nggak kesono kesini sama. Saya majlis taklim ibu-ibu ngajar megang 18 majlis taklim. Alhamdulillah. Semua. Bahkan jadwal saya Maulid itu full, mayoritas banyakkan ibu-ibu dibanding yang umum. Kenapa ibu-ibu? Emang saya lebih senang ibu-ibu. Bu, oh ya ngomong di mari. Kenapa saya ibu-ibu? Karena seorang ibu doanya nggak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu doanya saya baik-baik. Iya. Karena doa yang baik yang keluar dari lisan kita akan kembali kepada kita sendiri. Al-kalam wa doa, ucapan adalah doa. Punya anak, kalau misalnya lagi nakal, lisannya hati-hati. Ini kadang enggak sama anak apa aja disebut. Anak yang bandel nakal sudah dasar setan. Coba anak sendiri dikatain setan, mana kuntilanak? Ya, di sini mah nggak ada, insya Allah nggak ada bedanya. Iya, luar biasa. Ya, ahlan wa sahlan wa marhaban guru kita.
Bu, saya lanjutin ya Bu. Saya gas sampai Isya nih. Bu, panas. Biasa ya Bu. Emang di sini kita bareng-bareng Bu, panas. Saya kagak ngucap baik. Iya Bu, panasnya di sini nggak kayak di padang mahsyar. Biarin panasnya di sini biar nggak musuh dosa kita. Dah, selesai gitu doang. Asal ngaji biar getap. Ngaji sampai kelar. Kagak di mana-mana. Mama mah. Asal ngaji, Yasin baru setengah kaki udah pada melempang semua. Maafin Ustaz ini asam urat. Iya nggak di mana-mana. Biasanya 70 ke atas. Ngajinya paling getap di depan. Yasin wal Qur'anil hakim. Iya satu aja. Dua aja. Yasin kelar mijit. Enggak di sini nggak ada. Apa diteguk semua malu. Udah, Bu, kita punya majlis taklim rawat. Kita punya majlis taklim, punya guru jaga. Karena kenapa? Kita nggak mungkin bisa mengenal Allah dengan sehebat-hebatnya agama tanpa bimbingan seorang guru. Dan tidak akan bisa menjadikan orang yang hebat tanpa adanya majlis ilmu. Ingat Bu, sehebat apapun kita menjadi perempuan, nggak bakal mulia kalau misalnya kita nggak mengamalkan itu dengan ilmu agama. Benar. Orang sholat Bu nggak bisa Bu nggak pakai ilmu, nggak bisa. Bener. Maaf kalau bahas masalah fikihnya sedikit. Orang cadel, suing, bindeng, maaf bukan ngatain fisik, nggak boleh jadi imam. Nggak boleh. Allahu Akbar bisa. Itu tidak ada rukun, tidak masuk rukun. Makanya maaf nih, itu baru bindeng. Bindeng aja nggak boleh, suruh gantian. Apalagi mohon maaf. Ya saya sih bukan ngatain, bukan. Emang fikih menjelaskan seperti itu. Dan kita harus tahu ilmunya, karena dengan adanya bimbingan guru-guru kita, adanya ilmu-ilmu yang diberikan guru-guru kita dalam arahan ibadah itu bagus. Sekarang kan kita hanya nggak boleh begini, membenarkan diri sendiri, apalagi dengan dalil dan ayat. Bu, emang wajar Bu kalau namanya ngaji Bu anak-anak begitu, nggak apa-apa, bagus. Syukur-syukur yang dibawa perawan. Emang masa ibu-ibu, masa anak-anak muda, ya kan? Remaja-remaja. Karena apa? Mereka ini celengan-celengan kita di hadapan Allah. Gak apa-apa ajak yang kayak gini-gini lucu-lucu. Emang yang muda-muda begitu kalau ngaji ibu-ibu mah bocahnya taruh paling pojok gitu, gendong-gendong. Maknya nggak ternyata anak cubit nangis kalau gitu. Di sini nggak ada. Tapi asik Bu, ibu-ibu itu asik, semangatnya luar biasa. Pagi ngaji, siang ngaji, malam ngaji, ya, sampai 3 kali ganti tuh kerudungan. Bener di mana-mana pengajian ibu-ibu, kagak udah. Tapi itulah kata Nabi apa? Man hadara, siapa orang yang hadir majlisan kepada suatu majlis, wasami'a hadisi, dia mendengarkan daripada salah satu hadisku, kuntu yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat, syafi'an, mereka akan dapatkan syafaat langsung dari tangan Nabi besar Muhammad SAW. Wa syahidan, dia mati dalam keadaan syahid, dia mati dalam keadaan gembira. Annahu, sesungguhnya orang yang hadir pada majlis ta'lim, majlis ilmu, ahlul jannah, adalah orang-orang ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita orang ini semua adalah calon penghuni surganya Allah Subhanahu. Dengan syarat setiap kita ngaji, jadiin ngaji kita terakhir. Kenapa? Biar benar-benar mendapatkan kehusuan dan khidmatan dalam majlis ilmu. Seolah-olah kita nggak ngaji lagi besok, biar kita ngajinya bener serius. Apa yang disampaikan bisa kita pulang, kita amali. Jika kita kagak ngaji, keluar masuk kuping kanan, keluar cawang. Ya, ngaji bolak-balik, berguru bolak-balik, tapi lisan kita nggak pernah lepas dari memfitnah orang. Punya guru sana sini, ngaji dari pagi ketemu malam, majlis taklim dari Senin ketemu Minggu. Sampai saat ini hati kita nggak pernah lepas dari iri sama orang. Hati kita nggak pernah lepas dari hasud sama orang. Ya, hati kita nggak pernah lepas daripada jelek sangka sama orang.
banyak. Lagi ibu-ibu, warning pokoknya kalau buat ibu-ibu, hati-hati. Jangankan pakai dasar doang, yang bergurungan yang bagus juga belum pulang ngaji aja udah ngomongin orang. Lu lihat ya, najong banget dan sombong banget, masa tasnya dipamer-pamerin begitu. Itu biar ngapa itu dia? Ya ngaji begitu masih dipakai semua Yasin, wal Quran. Di sini mah nggak ada. Ngaji biar bagus. Ini ngaji main bagus-bagusan tas. Ya, yang tua ning kembay, giginya takut copot. Ngaji itu yang tua-tua tuh. Yang rada muda 60 ke bawah sampai 50 rada tengah. Ya. Cakep banget asal ngaji, anting pada 5 kilo. Ya Allah. Medok, dandanan cakep. Ya. Dikatain masa sih itu segitu banget ya daripada nang mustajah nggak coba kalau sama aja abis bu orang ngomongin baik belum kelar orang udah ngomongin baik. Hati di sini nggak ada, jangan sampai kayak gitu. Itu kita ngaji punya bimbingan tapi hati kita masih begitu orang. Selesai pulang ngaji baru jalan sama gengnya sangka. Lu lihat ya lu, masa menor banget itu pakai listrik. Najong lah. Lebar banget pakai alis sampai nyambung. Ya, mana murah banget tuh listrik. Kok bisa tahu dia pas nyengir nempel? Ketawa kan. Jangan, hati biar bersih, ngaji biar bagus. Kata Nabi ini di dalam kitab Sa'adatul Darain yang disusun dari saya punya Injil, almarhum almarhumullah Abu Kiai Syafi'i Munandar hafizallahu wa. Beliau memasukkan hadis-hadis yang disusunnya oleh beliau, yang dimana di dalam hadis tersebut itu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ayu julasaina khairun ya Rasulullah, pergaulan mana, tempat mana yang baik untuk aku pergauli ya Rasulullah? Apa kata jawab Rasulullah? Wah, nungguinnya. Apa kata Rasulullah? Bergaulah kamu kepada orang yang mana kau pandang wajahnya mengingatkan kau pada aku. Bu, bagi orang arisan sebelah sana. Di sini muka-mukanya bahagia-bahagia ya, padahal walaupun pulang udah nurut lagi nggak lagi tiduran, bahan, rumah gak ada yang beresin. Yang pertama, bergaullah kepada orang yang mana kau pandang wajahnya mengingatkan kau pada aku. Artinya apa? Ketika kita melihat guru-guru kita, pada zuriat-zuriat Nabi, yang mana dengan adanya mereka, wajahnya mereka dengan penuh ketawaduan, dengan penuh cahaya, dengan penuh ilmu, mengingatkan kita kepada Allah SWT. Jangan bergaul kepada orang yang mana kita pandang wajahnya melotot baik, udah kayak orang lagi hutan. Yang kedua, wazada ilmuhun mantikuhu, bergaul kepada orang yang mana ketika keluar daripada lisannya ilmu yang manfaat. Bergaul kepada orang yang keluar lisannya manfaat. Tanya sama ustazah, omongin yang bagus. Ya, tanya tentang ilmunya ustazah, gimana ya kalau misalnya suami saya begini, caranya bagaimana ya untuk taat sama suami, gimana sholat saya, gimana tentang apa namanya ibadah saya biar bagus, hati saya nih yang suka gerendeng gimana biar sabar. Tanya, ini kan kagak. Punya guru banyak tapi pura-pura muda. Dikasih tahu ya begitu, ya man bisa sendiri doang, saja mana jam dah mas, udah gua ngaji di situ soal aja kan yang enak kan begitu. Lah jangan yang biasa dong, ustazahnya udah ngomongin. Di sini nggak ada. Ya, bergaul kepada orang yang mana ilmunya, mulutnya keluar daripada ilmu yang manfaat. Jangan kita datang ngomongin orang, jangan kita datang ngorek-ngorek kesalahan orang. Jangan. Itu kadang nih lisan kita nih, oh luar biasa, susah dijaganya.
Ya. Yang terakhir apa kata Nabi? Bergaullah kamu kepada orang yang mana ketika wazada amalu wa akhruhu. Bergaul kepada orang yang mana ketika kita lihat amal perbuatannya mengingatkan kita pada hari akhir. Artinya apa? Kita punya teman senang banget berbagi. Kita punya teman senang banget sedekah. Kita punya teman senang banget nolong. Tuh, bergaul sama orang gitu. Jangan bergaul sama orang yang dikit-dikit jelek sama orang. Ya. Urusannya gak pernah bagus. Dari hasil-hasil yang haram, dari hasil-hasil yang dilarang oleh Allah. Jangan. Makanya kita kalau ngaji biar dipakai. Bu, kita ini punya guru, punya bimbingan, punya majlis taklim. Biar rapi. Adanya kita ngaji biar menjadi amal kita setelah kita ngaji. Jangan sampai ngaji banyak kesana sini tapi nggak ada yang dipakai. Ngaji dari pagi siang malam ketemu suami ngelotot. Iya, jangan colok mata sama suami, lisannya tinggi, suaranya naik, nggak boleh. Ngaji udah bagus-bagus dan rapi-rapi tapi nggak ada amal yang dipakai. Sholatnya bagaimana biar bagus, sholatnya gimana biar khusyuk. Ya, kita kan punya sholat ini kan masih berantakan, Ibu. Bu, maaf nih Bu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu satu-satu. Ya Allah, besok bayar kontrakan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya bocah SPP itu. Malik ya walad. Allahu Akbar. Kalau tinggal seberapa ya Allah. Sama itu kagak pernah lepas dari situ. Kenapa bisa begitu? Bu, kenapa bisa begitu? Ayo introspeksi, perbaikin ibadah kita. Emang bunuh diri biar pada ngengir semua. Emang bunuh diri. Saya tadi duduk Bu, beneran juga. Kayak saya diri aja udah. Ya Allah, perbaikin. Emang betul. Lebih baik kadang-kadang kita sholat entar-entaran. Entar beda. Udah bentar lagi mau asar baru apa? Iya, sholat asar bentar lagi mau maghrib. Bentar sholat maghrib bentar lagi mau isya. Habis kita sudah subuh kita ketemunya 7:30. Ya, itu siapa itu ngajinya di mana? Hati. Tapi emang lebih bagus tetap paksain kita punya sholat daripada nggak pernah sholat. Kenapa seperti itu? Maaf Ibu, lebih baik kita sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana nggak pernah sholat. Dari sini pulang kampung ke Jawa, sampai pulang lagi selamat, Allah yang jaga. Timbang sholat doang susah. Coba kalau agak ketat, ya kenapa-napa di jalan baru, ya Allah, ya Allah, ujian. Ketika kena ujian kita baru sadar kalau kita diselamatkan Allah. Tapi kalau misalnya belum ujian biasa aja udah. Ya hati. Bahkan ketika ada sesuatu ujian yang udah nimpa kita baru tuh ya Allahnya hati sampai nangis. Maafin Allah, ya, ini sakit banget tidak ada nggak bisa napas. Ya, udah diinfus segala macem, di sini colok, di sini suntik segala macem Bu, baru Bu, ya Allah. Ustaz doain saya, kagak mau gua. Iya, yang kayak begitu nama majelis taklim kagak pernah. Giliran sakit kita doain. Mati. Ngaji ya kagak pernah. Majelis taklim kan gedek. Amal maulid apa lagi? Mati minta tahlilin. Ogah. Yang begitu mah jangan dimandiin, bawa ke setim. Biar rontok semua dosanya. Iya. Demennya mancing saban hari. Kelar mancing mabok. Ya, abis mabok main sama biduan, nyawer sono sini. Azan Allah
Gimana kita jawab? Apalagi jamaah. Ibu tahu kalau nonton TV azan maghrib di RCTI itu barusan suaranya. Tahu Bu? Karena emang saya nggak ditampilin. Iya, satu nggak ditampilin emang bukan suara saya. Ya Allah, orang susah banget udah diajak ngaji, ntar ya ngaji yuk, ayo ikut ngaji yuk, enak tahu di situ gurunya ini begini antar dah, nggak ada tua-tuaan dikit gua ngaji ada tua-tuaan dikit mana enak Bu, mata kurang awas, kuping ada gede, udah nggak ada yang bagus. Kan ada tuh dulu lagunya di zaman tahun 80-an. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas, belajar sesudah neng laksana mengukir di atas air. Kalau masih muda cakep, nangkepnya cepet. Tapi kalau udah tua susah banget Bu. Mana alim mana roh bingung. Ya, mana pasal makasrom udah sama aja dibacanya. Ibu-ibu baca maulid akhirnya begitu, beralakan panjangnya pendekin, pendek dipajangin. Ya, ya Rabbi sholli ala Muhammad. Yang ini mah enak banget dia mah. Padahal kalau misalnya dilihat itu, maaf Ibu, saya koreksi sedikit, mayoritas orang kalau udah senang irama gitu lupa. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, baknya ada tasdid, Muhammad itu pendek. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim, ada tasdid lagi, bukan wasallim. Kagak ada yang lima-lima. Kan begitu. Kita ngaji Al-Quran, dikasih tahu sama guru kita. Makanya bawa anak-anaknya, kenalin sama ilmu, bekelin sama ilmu, sehingga mereka nanti bisa menjadi tabungan kita. Kita mah orang baru, seberapa dulu sama ilmu, nggak ada apa-apanya, nggak menjamin sholat kita bisa masuk surga, enggak. Ngaji kita yang menjamin masuk surga, nggak ada. Tapi mudah-mudahan karena warisan kita anak yang soleh-soleha, menjadikan kita orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ajarin, anak jangan nakal, sama anak tuh jangan. Oh Ustaz, kalau begini anak saya nakal, anak saya malah marah-marah. Iya, yang ada kabur dari rumah. Habis pintu rusak sama dia semua. Jangan Bu, nggak ada ceritanya. Namanya orang tua takut anak, kagak ada ceritanya. Ya, jadi kita yang harus benar-benar mendidik. Lebih baik kita sekarang nangis gara-gara anak kita pesantrenin. Lebih baik kita sekarang nangis melihat anak kita yang menderita dengan mencari ilmu agama, daripada 20-30 tahun akan datang kita menangis karena melihat anak kita menjadi sampah masyarakat. Nauzubillah min. Paksain baik udah, bocah asal ngaji senang, emaknya gak senang. Kenapa? Ada tukang balon. Ya, bocah diumpetin dulu dalam gedungan, tukang balon. Ya, gak apa-apa Bu, kipas-kipas saja udah sama. Emang di mari megah. Bener. Ini contoh Bu, yang paling kuat siapa? Ya, bukan yang paling cakep, bukan yang paling hebat, tapi yang paling bertahan sampai akhir. Iya, kita tungguin sampai maghrib. Kira-kira sampai ke belakangnya. Bu, perbaikin. Karena kata Nabi apa? Dari sholat kita aja nggak bisa jamin ini. Dari sholat kita ini. Bukti nyata kata Nabi apa? Man sholatan, siapa orang yang sholat, lam tanhahu anil fahsya'i wal munkar. Sampai saat ini dia punya sholat, tapi nggak mencegah dia dari perbuatan munkar. Sampai saat ini kita sholat, nggak mencegah kita dari perbuatan maksiat. Sampai saat ini kita sholat, nggak mencegah kita dari perbuatan dosa. Lam yasjad minallah. Sampai saat ini kita punya sholat, nggak mendekatkan kita sama Allah. Illa bu'dah, tapi makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min. Itu orang sholat Bu,
Orang sholat jauh dari Allah, jauh dari sholat setiap hari, masih ngomongin untuk bulan najong banget kayak begitu. Ya habis ngomongin orang lagi. Pagi-pagi keluar ya beli sayur, habis sayur aja acak-acak doang. Beli tinggal ikan asin doang seberapa. Ngomongin orangnya gak udah. Ibu kayak gini kan rapi semua nih, cakep. Cakep Bu, saya bilang. Ada yang beda-beda pakai, ada yang pakai kerudung, ada yang pakai plasmina, ada yang segi 4. Tapi dari semuanya nggak ada saya lihat pakai terpal. Ya, rapi semua. Pakai model kerudungnya, jilbabnya, semua beda-beda. Ya Bu. Ada yang bagus, ada yang rapi, yang lebar segala macam, ada yang dililit-lilit kayak pocong. Banyak sekarang ada model. Kenapa? Karena ada ilmunya. Nggak mungkin Bu kalau misalnya nggak ada ilmu, ibu bisa pakai kerudung yang bagus, anjir rapi, pakai brosnya langsung seleher. Ya Bu, romanya udah pada kagak kuat banget. Ya iya udah gampang banget. Pijitin agak ngapa-ngapa. Emang diujinya begini, diujinya begini ngaji mah. Karena apa? Setiap orang yang ngaji, orang yang lagi mencari ilmu, arba'in alfa syaitan. Ya, itu satu orang dikelilingin 40.000 setan. Wa kullu wahidin, dan dari setiap setan bisikin kita la ta'ala. Jangan ngaji, jangan dengerin, biarin baik. Tuh kata setan begitu. Makanya ujiannya kita itu begitu. Wajar orang sholat sama orang yang ngaji, banyakan ngaji setannya dibanding orang sholat. Biarin baik dia mah sholat, gue kagak godain kata setan. Kenapa? Orang sholatnya nggak pakai ilmu. Makanya kata Nabi, man ahsana sholatan, siapa orang yang perbaiki sholatnya, menyempurnakan sholatnya, wa yutimma ruku'aha wa sujudaha, ruku, sujud, takbir, fatihah, tumaninanya, salamnya dia sempurnain karena Allah. Kultus sholati, selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu sholat lapor sama Allah. Apa kata sholat? Allahumma hafizhu kama hafizni. Ya Rabb, lindungi dia, jaga dia karena dia telah menjaga aku, kata sholat. Walam yutimma ruku'aha wa sujudaha, tapi siapa orang yang sholatnya, rukunya, sujudnya, takbirnya, fatihahnya hingga salamnya bi ghairi ilm, dia sholatnya pakai ilmu. Kultus sholati, selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, sholat lapor sama Allah. Apa kata sholat? Allahumma dayyi'hu kama dayyi'ni. Ya Rabb, hinakan dia karena telah menghinakan aku, kata sholat. Oh, ya. Bahkan dari sholat kita semua akan dikumpulkan menjadi sepotong kecut. Ditanya malaikat, untuk apa ya Rabb? Wa yadribuka wajhu, buat mukulin muka-muka orang yang pernah sembah. Ya Bu, rapihin ya. Apalagi sholat kita bakal ditanya. Yang bapak-bapak juga, yang kepala rumah tangga yang hadir pada saat ini semua, Pak, jadikan istri kita orang yang solehah. Karena kita itu nikah bukan hanya sekedar nikah, tapi akan dipintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat biar benar. Waktu nikah gagah banget, saya terima nikah dan kawinnya. Istri saya begini-begini dengan mas kawin sepakat. Udah gitu sepakat alat sholat kan. Nggak sholat, mainin Allah kan. Makanya saya sarankan semua ibu-ibu yang punya anak perawan mau laki-laki ketika nikah, maharnya apa namanya? Jangan seperangkat alat sholat, emas, duit. Perangkat alat sholat, belum kena banyak. Ya kalau perangkat alat sholat, banyak mau Al-Quran, banyak bener. Sejadah segala macam. Tapi kagak salah. Bagaimana Allah jadikan rumah tangga kita yang sakinah, membawa kedamaian. Pantesan sabar ketemu laki melotot baik, ribut mulu. Ya, ketemu suami lempar piring atu, sama suami dilempar lagi selosin. Bapak-bapak ada istilah kayak gitu Pak, lempar ya Pak, timbang selosin piring bisa kita beli. Gak apa-apa, biarin. Kenapa?
piring sosin masih kita bisa beli, tapi harga diri seorang suami nggak boleh diinjak sama istri. Shallallahu ala Muhammad. Iya, harus begitu, Bu. Ibu mau menang kayak gimana sama suami? Taat, Bu. Kadang kan begitu, istrinya ngirim video ke suaminya, suami itu harus begini, maka suami itu akan menjadi dosa besar. Ceramah-ceramah besar yang sepotong-sepotong dikirim sama suaminya biar mikir. Lakinya siapa? Bininya siapa itu begitu? Ibu kan background rumah tangga, suami biar rapi, keluar rumah biar cakep. Oh dia tuh suaminya Bu Ustazah ini cakep banget ya, enak banget dilihat. Begitu, coba rebek. Laki siapa itu kecut bisa? Ya, bininya yang dicari. Cakep. Layanin suami biar bagus. Mau berangkat kerja layanin, Bu, tinggalin dulu yang lain. Suami mau berangkat kantor siapin tasnya, siapin jasnya. Iya, jas hujan. Bener. Entah naik motor. Suaminya dokter siapin, Bu, suntikannya. Daripada dia nyuntik yang lain. Suaminya Ustadz ya siapin sarungnya, pecinya, ya Ustadz tahu, gamisnya, batu cincinnya yang sama warna baju, cakep udah. Tuh, rapihin. Suami saya tukang ojek gimana? Siapin helmnya, Bu. Loh, biar bagus, ya, biar banyak pelanggan, cuma 2. 1 helm seminggu sekali cuci, sama jaket sampai bolong. Iya, itu jaket dari beli harganya 350.000, 6 tahun setengah nggak diganti, bagian dada sampai bolong, Bu, nusuk paru-paru. Coba kalau ada perhatiannya bisa. Siapin kail, mancing mah benar. Apa-apa, kalau mancingnya hanya sekedar hiburan lagi libur nggak masalah. Mancingnya ikan bagus, mancingnya janda bahaya. Iya, kalau mancingnya ikan nggak apa-apa. Orang bawa ikan masak istri bagus. Mancing emosi bawa janda, oh nggak boleh ragu-ragu. Terus apa lagi? Saya lupa juga gara-gara janda. Ya, suaminya tukang parkir, siapin priwitannya. Sekalipun tuh priwitan itu jelek banget bunyinya juga. Ya, udah jarang-jarang tuh di suaranya. Siapin, Bu, nggak apa-apa. Loh, taat mah kayak gimana baik, bener. Saat suami saya tukang gali kubur, paculnya siapin. Ya kan sesuai versi masing-masing, bener. Dan namanya orang laki mah, Bu, hidupnya cuma kerja doang, mati. Gimana caranya dia bisa pulang bawa uang biar bisa beli baju bagus, biar bisa beli emas istrinya, biar gak malu sama tetangga sama saudaranya. Gimana caranya dia pulang bisa bawa uang biar bisa beliin handphone anaknya. Gimana caranya bisa pulang bawa uang biar bisa bayar sesuatu yang ada di rumahnya, tanpa memikirkan kita resiko bagaimana dia dekat dengan maut di luar sana. Lagi capek baru pulang kerja dipelototin. Mana jam segini? Nggak tahu lah Cimanggu macet tuh, gitu. Siang banget itu laki begitu. Benar mah nggak ada video, Bu. Nggak ada. Tapi di sini saya lihat insya Allah ibu-ibu menjadi istri-istri yang baik dan solehah. Ya di sini di rumah kan di rumah nggak tahu saya. Nggak tahu masing-masing. Tapi insya Allah, masa iya sih bukan istri solehah orang ngaji, betul. Ngaji sama sini kan udah banyak banget, masa nggak solehah? Iya, di sini boleh solehah, di rumah harus solehah. Lah nggak apa-apa suami sendiri, asal jangan dapat laki orang. Dan ingat, kita jangan baik di majlis taklim, tutup aurat di majlis taklim, di luar juga harus tutup. Nikah enggak? Majlis taklim rapi banget. Di luar, wah ngablak semua sudah bolong mana? Dibilang merek kalong bolongnya semua, bingung saya. Ibu ngaji bagus dan rapi, medok semua muka. Giliran tidur sama suaminya habis, Bu.
udah kagak ada bagus bentuknya. Iya. Ya jangan sampai Bu, rapi. Tidur sama suami nggak apa-apa. Pakai sifat mata, pakai cakep Bu. Kagak. Ya sekarang kalau keluar dari sini jadi ondel-ondel. Tumben amat tuh 30 tahun nikah belum begini begitu lagi ya. Iya. Gimana nggak dikata ondel-ondel? Badut ancol. Belum ondel. Biar bagus, jangan cuma ngaji doang. Kita mau dilihat siapa? Padahal kan tadi kita sama suami Bu. Jangan tiga tidur sama suami udah mantapin tidur, ya kan? Dasar bolong semua. 4 tahun pernikahan gak ganti-ganti. Ya leher rokan koyo, pedes tuh ini siapa? Jangan Bu, rapihin. Mau tidur ajak ngobrol suaminya. Ya, apa kalau kata bahasa orang sekarang mitem. Ya saya begitu nggak bisa bahasa Inggris ya. Mitem. Ayah gimana hari ini? Gitu Bu. Ingat ya Bu, kalau seorang istri udah menjadi rumah yang paling nyaman bagi suaminya, tidak akan suami tersebut mencari wanita lain. Bener. Ya itu yang salah. Itu yang salah. Awalnya nih laki. Aduh. Itu yang salah. Gak boleh. Kan istri itu nggak diharamkan buat suami dua. Ya. Tapi kalau suami, bukan saya membolehkan. Surat An-Nisa